Berawal dari story Instagram salah satu kawan, terdapat informasi bahwa MF Camping Banjarmasin mengadakan kegiatan yang bernama ROS, kepanjangan dari Relawan Operasi Sampah di jalur pendakian Gunung Halo-Halo. Berangkatlah saya menuju MF Camping untuk berbarengan mengikuti kegiatan tersebut. Saya tertarik mengikuti kegiatan ini karena sama sekali belum pernah ke jalur pegunungan Halo-Halo ini. Oh ya, di depan tadi ada Agus Ele, Ismail Sampurna, Herman Zong, dan yang pakai baju putih tadi namanya lupa. Beginilah keadaan di dalam MF Camping kala itu. Sebelum berangkat, kami foto bareng dulu di depan MF Camping. Dari MF Camping berangkatlah kami dengan menaiki sebuah bus bernama Safatrans yang lumayan besar, bisa memuat sekitar 30 orang. Berhubung ini hari Jumat, 2 jam setelahnya kami akan singgah di masjid ketika pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Nama bus ini saya ketahui ketika mencatat nomor yang tertera di depan kaca bus ini, yaitu 0813 4966 4407, kemudian menanyakannya via WA. Pak sopir kala itu memutar lagu DJ House sejenis horek, saya pun terpaksa berjoget. Selesai sholat Jumat, kami semua naik kembali ke dalam bus. Pak supir dengan antiknya menyetel lagu koplo. Kami pun berjoget kembali. Perjalanan dari Banjarmasin menuju kampung Desa Kiu ini memerlukan waktu tempuh 5-6 jam. Untuk sampai ke Desa Kiu, kami nanti akan melewati beberapa kota, di antaranya Banjarbaru, Martapura, Binuang, Rantau, Kandangan, Barabai. Barabai adalah kota terakhir yang menjadi titik kumpul yang akhirnya menuju ke Desa Kiu ini. Kaki gunungnya Halo-Halo via Desa Kiu. Gunung Halo-Halo atau Gunung Besar adalah gunung yang terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Halo-Halo merupakan puncak tertinggi di Kalimantan Selatan. Gunung ini memiliki ketinggian 1901 mdpl, memerlukan waktu 6 hari 5 malam dengan perjalanan santai, atau 3 hari 2 malam dengan perjalanan cepat untuk sampai ke puncak. Pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, setelah menuruni bus, kami semua berjalan kaki, kemudian sampailah kami di perbatasan yang bertuliskan "Selamat datang di wilayah hak kelola hutan adat Desa Kiu" dengan putusan MK 35 PUU/X/2012 dengan slogan "Ini hutan adat kami, bukan hutan negara". Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, senja pun tiba, azan maghrib telah berkumandang. Kami semua duduk dan beristirahat di depan pelataran rumah yang dijadikan base camp di jalur pendakian Desa Kiu ini. Bagi yang ingin beristirahat, mandi, dan beribadah, dipersilahkan masuk ke dalam. Setiap yang datang di base camp ini bisa membuat gelang simpai meratus pada tangan masing-masing, karena pembuatannya langsung di pergelangan tangan kita.
Di rumah basecamp Desa Kiu ini, kami semua beristirahat beberapa jam. Tidak lama setelahnya, kami pun melakukan pendakian di malam hari. Sampai akhirnya di malam itu, kami sampai di pos 1 Peniti Ranggang dan langsung mendirikan tenda masing-masing. Di perjalanan malam itu, sedikit sekali melakukan perekaman video. Hampir tidak ada. Pokoknya di jalur dari basecamp Kiu ini sampai pos 1 Peniti Ranggang banyak sekali melewati jembatan-jembatan gantung dan aliran sungai berbatu. Mungkin ini sedikit gambaran pendakian di malam itu, yang mana karena di malam hari jalur tidak begitu nampak terlihat. Di malam itu dari basecamp kami melewati jembatan gantung yang pertama. Terlihat di bawahnya aliran deras di antara bebatuan yang saling bertumpuk bergemuruh. Sederetan pepohonan semacam pohon karet rimbun berbaris bersusun rapih di sisi kiri dan kanan. Sebagian ada juga nampak pohon bambu di kejauhan. Trek awalnya masih berupa kebun biasa dan landai. Karena sepanjang jalan trek ini akan banyak pacet, lebih enak pakai kaos kaki yang agak panjang. Bisa juga kaos kaki bola, kemudian celananya dimasukkan ke dalam kaos kaki. Tidak lama berjalan, kami melewati tanaman bambu rimbun di sisi kiri dan kanannya, saling bersambut sehingga membentuk seperti gerbang bambu alami. Jalan yang selepas merintik tadi malam terlihat basah, lengket, dan agak sedikit lembab. Ketika cahaya mentari memanas, tanah perlahan-lahan mulai mengering. Sisi kiri dan kanan kembali terlihat kebun karet warga yang sebagian telah dilukai agar cairan getah mengalir pada wadah. Dedaunan pohon terlihat banyak berjatuhan di jalan yang nampak terlihat sudah sering dilalui oleh para pendaki. Sesekali jembatan berupa kayu bersusun secara darurat kami lalui dengan pembatas pohon berbaris di sisi kiri dan kanannya. Kami semua terus melangkah maju. 30 menit pun telah berlalu. Rombongan kami terpisah menjadi dua. Terlihat nampak jalan bersemen lurus, tidak begitu lebar. Kanan kiri terlihat kembali banyak pohon bambu. Beberapa serangga juga ada yang terlihat. Tidak beberapa lama kemudian, kami kembali melewati jembatan gantung. Setelah melewati jembatan, trek nampak mulai berbatu. Di sini dinamakan area Sungai Kadap, diambil dari nama kampungnya. Menurut warga, di tempat ini bisa memancing juga berenang. Tapi kemungkinan harus berhati-hati karena bisa jadi ada ular. Kelihatan pemandangan seperti danau yang airnya keruh. Pohon yang tenggelam membahayakannya seperti diminum anaconda. Jangankan berenang, mancing di pinggir aja sepertinya menakutkan. Kami kembali melewati jembatan gantung. Kali ini jembatannya bertuliskan Jembatan Sungai Karuh. Selanjutnya kami melewati jembatan kembali bernama Minik Pelajau Siwatu. Tidak lama kemudian aliran sungai berbatu nampak terlihat air yang mengalir sangat deras. Kami pun singgah minum dan mengisi menambah ke botol persediaan air minum. Di antara aliran air deras bebatuan nampak kembali terlihat pohon bambu. Namun kali ini kumpulan pohon bambu yang masih tangguh ukurannya. Di perjalanan malam menuju pos 1 Tiranggang ini kami tidak ada berselisihan pendaki lain. Jalur nampak mulai menanjak. Terlihat ada beberapa pohon tumbang yang tidak begitu besar di sisi kiri melintang di antara jalan. Kami pun mendudukinya. Kontur jalan masih nampak terlihat berbatu. Karena perjalanan kami dilakukan di malam hari dan perekaman video secara jelas tidak begitu dilakukan untuk menghemat baterai tentunya. Jadi saya hanya bisa menceritakan sedikit gambaran jalur di malam itu. Sekali terlihat semut yang begitu besar di antara senter kepala kami, sempat kaget melihatnya dikira anak kalajengking. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kontur jalan berubah seperti tanah liat menguning. Jalur terlihat agak curam dan tidak lama kemudian kami semua sampai di pos 1 Peniti Ranggang. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah malam hari. Alhamdulillah di malam itu kami langsung mendirikan tenda masing-masing, kemudian masak-masak. Di atas pos 1 Peniti Ranggang ini terdapat warung. Kegiatan kami masak-masak dan ngobrol tipis-tipis. Kegiatan operasi sampah baru akan dimulai dari pos 2 Sungai Karuh ke arah pos 3 Jumeniri.
dibagi dua kelompok. Beberapa dari kami ada yang masih di pos 2 Sungai Karuh dan kelompok lainnya mengikuti kegiatan operasi sampah sampai ke arah pos 3 Jumantir. Pos 1 setelahnya baru kembali ke pos 2 Sungai Karuh. Gunung halau-halau memberikan keindahan pemandangan hamparan awan yang menawan saat di puncak. Keberadaan sebuah pohon kariwaya juga menjadi suatu keindahan yang ada di daerah Gunung Halau-Halau yang menjadi daya tarik setiap pendaki ketika melewatinya. Pohon ini mirip dengan pohon beringin yang berakar besar dan tinggi, sehingga menyerupai tiang gerbang menuju puncak Halau-Halau. Di pos 1 Tiranggang terdapat peta petunjuk informasi yang dibuat oleh Mapala Fakultas Teknik Unlam. Kami sekarang berada di ketinggian 723 mdpl. Untuk menuju camp pos 2 Sungai Karuh, jarak tempuhnya 3,95 km atau kurang lebih 7.900 langkah. Di sini terlihat ada papan petunjuk yang bertuliskan kurang lebih 4 jam untuk menuju Pondok Pegaringan dan kurang lebih 4 jam untuk menuju ke Desa Kiu ke bawah. Kemudian saya menyempatkan waktu foto di depan papan petunjuk yang bertuliskan Puncak Peniti Ranggang ke arah kiri menuju Juhu, sedangkan ke kanan menuju ke arah Halau-Halau. Sehabis sarapan sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Tengah, packing dan persiapan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 Sungai Karuh. Di tengah perjalanan kami semua pun beristirahat, sebat dan minum. Dan waktu menunjukkan pukul 9:23 waktu Indonesia Tengah. Sekitar 30 menit dari tempat kami beristirahat, terdapat pohon besar kariwaya yang lurus dan menjulang tinggi. Masing-masing kami melakukan foto bergantian dengan hati yang gembira. Kami juga sempat melakukan foto bersama. Di jalur kami sempat bertemu pendaki dari Tanjung dan wilayah sekitarnya, bertegur sapa seperlunya, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Kabarnya mereka akan langsung ke arah pos 3 Jumantir dari pos 2 Sungai Karuh, sedang kami hanya sampai pos 2 Sungai Karuh saja. Pukul 12.26 waktu Indonesia Tengah, kami pun sampai di pos 2. Dari pos 1 Tiranggang sampai pos 2 Sungai Karuh ini memakan waktu tempuh sekitar 5 jam. Di pos 2 ini terdapat air terjun. Di pos 2 ini terdapat pondokan shelter berbentuk kayu yang lumayan besar. Cukup banget menampung kami semua tanpa harus mendirikan tenda kembali. Salah seorang kawan telah lebih dulu memasang ayunan yang familiar dengan sebutan hemok di sela-sela pohon di antara pelang peta informasi. Amun ke gunung bawa bulik sampahnya. Kami sekarang berada di camp Sungai Karuh, Hujan, ketinggian 517 mdpl. Untuk menuju ke pos 3 Jumantir, jarak tempuhnya sekitar 1,1 km lagi atau kurang lebih 2.200 langkah. Ke arah sanalah lokasi kegiatan operasi sampah akan dilaksanakan nantinya. Di papan pelang informasi kita juga bisa melihat arti simbol pada bagian keterangan. Di pertengahan jalan area pos 3 Jumantir ini terdapat banyak daerah rawan
seperti yang terlihat pada peta simbol yang berwarna merah ini. Sebelum menuju lokasi kegiatan operasi sampah dan ke air terjun, kami semua masak-masak bersama dan makan bersama. Koki kami kala itu adalah Mak Murni Ribda dan suami. Para peserta kegiatan operasi sampah jalur Gunung Halau-Halau ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama pembersihan jalur arah pos 3 Jumantir. Untuk kelompok yang kedua pembersihan area pos 2 Sungai Karung saja. Air terjun Sungai Karu, guys. Oh, keren. Wah, tingginya mantap. Sungai Karo, tapi kita kan sini nah. Ikan memundur awak. Lo pingkut di batu tangan Ikam. Jangan kayak itu. Lo mundur awak juga. Ngeri aku melihat. Bawa turun sampahmu, karena gunung bukan tempat sampah.